Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rawi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bareng sama aku Rehan dan aku Trea. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan menarik untuk teman-teman semua. Nah Mas Rehan, dari kemarin ini hujan nggak sih Surabaya? Betul, di kosan aku juga hujan Tre. Tapi nggak yang lama sih. Oh, di kosanmu? Di kosanku juga iya, karena dan hujannya ini di daerah TP Tunjungan Plaza itu malam dan pastinya nggak ganggu kegiatan di sekitar situ. Tapi di dekat kos itu kan sebentar ya. Walaupun sebentar ya, lumayan lah buat nutupin panasnya Surabaya. Betul. Gitu. Walaupun ya hujan juga tetap panas. Iya, nggak ngaruh juga ya. Nah, Sobat Dukcapil, pada segmen program Rawi Pindo kali ini kita berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil di rumah. Nah, tunggu apa lagi? Yuk langsung berita nomor 5. Dukcapil dukung Indonesia jadi pemain ekonomi digital terbesar di ASEAN. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri siap memberikan support terbaik terhadap penerapan Digital Economy Framework Agreement di kawasan ASEAN. Demikian dilansir dari Dukcapil Kemendagri.go.id. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi mengatakan bahwa bisnis teknologi finansial atau bisnis digital di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang pesat karena didukung oleh infrastruktur yang baik dalam industri kreatif digital ekonomi. Dirjen Dukcapil Teguh dalam rapat penyusunan posisi Indonesia pada First Meeting of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Komite di Hotel Le Méridien, Jakarta pada Senin 27 November 2023 mengatakan bahwa ekonomi digital di Indonesia sangat berkaitan erat dengan peranan Dukcapil dalam proses verifikasi data pengguna dan mendorong optimalisasi pengembangan ekonomi digital yang aman dan terpercaya. Dengan dukungan data kependudukan, Indonesia akan menjadi pemain ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Sebab, sistem identifikasi berbasis NIK dan identitas kependudukan digital atau IKD yang diusung langsung oleh Ditjen Dukcapil diketahui sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Selain SPBE, proyek IKD ini sangat mendukung inisiatif pemerintah Indonesia, yaitu transformasi digital sesuai dengan amanat RPJMN pada tahun 2020 hingga 2024, Satu Data Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia pada tahun 2025. Dukcapil sudah banyak berkolaborasi dengan perbankan antara lain dengan Bank Jatim, Bank BNI, dan BPR yang tergabung dalam Perbarindo untuk mendukung penggunaan IKD demi mempercepat pelayanan. Oke, nah tadi setelah berita nomor 5, sekarang kita masuk ke berita nomor 4. Ada jajaran Dukcapil pusat dan daerah harus kompak bila hadapi kasus hukum Adminduk. Dilansir dari dukcapil.kemendagri.go.id, Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menjelaskan untuk mengantisipasi meningkatnya masalah penegak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Adminduk, maka melalui Permendagri Nomor 137 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kemendagri dibentuklah Subdit Penegak Hukum Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil. Teguh Setiabudi pada FGD Asisten Koordinasi Supervisi Penegak Hukum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah di Jakarta, Senin 27 November 2023 mengatakan bahwa Ditbintur melalui Subdit Gakum ini menyiapkan bahan pembimbingan teknis dan supervisi di bidang penegak hukum meliputi penyusunan tata cara, norma standar, prosedur, dan kriteria, standar kompetensi, penilaian di kinerja, serta merumuskan kebijakan penegak hukum atas permasalahan hukum di bidang pemanfaatan data kependudukan. Selain itu, penegak hukum juga harus dilakukan terkait permasalahan di bidang pendaftaran penduduk, catatan sipil, sistem informasi, administrasi kependudukan atau SIA, perlindungan data pribadi dan aparatur penyelenggaraan Adminduk di daerah. Dirjen Teguh menyampaikan harapannya agar terjalin koordinasi yang baik dan membina kekompakan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum lingkup Adminduk di tingkat pusat maupun daerah. Nah, setelah tadi ada 2 berita dari Kemendagri atau Dukcapil Pusat. Berita nomor 3 ini ada dari Indonesia Master 2024 siap digelar di Istora Senayan. Dilansir dari laman bulutangkis.republika.go.id,
turnamen BWF Super 500 Daihatsu Indonesia Master 2024 kembali digelar pada 23 hingga 28 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta, dengan menampilkan lebih dari 190 atlet bulu tangkis dari seluruh dunia dengan total hadiah $450.000 Amerika Serikat. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Agung Firman Sampurna, dalam jumpa pers di Jakarta Senin lalu mengatakan bahwa bulu tangkis adalah tradisi Indonesia dan Daihatsu Indonesia Master 2024 pada Januari nanti menjadi panggung bagi para atlet untuk memulai musim pada tahun 2024 dengan baik. Dan Indonesia Master 2024 ini juga masuk dalam salah satu turnamen penghitungan poin Race to Olympic 2024 Paris. Pada tahun ini, Indonesia sukses meraih 2 gelar dari Jonathan Christie dan Leo Rolly Carnado dan Daniel Martin, dan harapan beliau, tahun depan kita bisa menyamai prestasi tersebut atau bahkan melebihinya. Selain itu, beberapa atlet Indonesia lain juga mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen ini tahun depan. Di antaranya adalah tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung hingga tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting. Ketua Panitia Pelaksana Daihatsu Indonesia Master 2024, Arman Darmaji, mengatakan tiket untuk turnamen ini dapat dipesan oleh para penggemar bulu tangkis Indonesia di halaman resmi PP PBSI pada Selasa 28 November pukul 1 siang dengan 2 kategori, yaitu reguler dan VIP. Oke, kita langsung masuk ke berita nomor 2. National Hospital dan RSIA Adiguna jalin kerjasama dengan Disdukcapil Kota Surabaya dalam penerbitan akte kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kembali melakukan kerjasama dengan 2 rumah sakit di Surabaya, yakni National Hospital dan RSIA Adiguna. Melansir dari situs resmi Disdukcapil Surabaya, kerjasama ini bertujuan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan, yaitu akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir yang dilahirkan di rumah sakit tersebut. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan pada Kamis 23 November 2023 menandakan pihak Disdukcapil Kota Surabaya siap memberikan kemudahan dalam mengurus akte kelahiran bagi bayi yang dilahirkan. Nah, dengan layanan ini, setiap pasien yang melahirkan di Rumah Sakit National Hospital dan RSIA Adiguna dapat pulang membawa bayinya yang langsung memiliki akte kelahiran. Tetapi bagi bayi yang belum memiliki nama akan tetap dibantu oleh pihak Disdukcapil dengan maksimal 1 tahun setelah kelahirannya dengan ketentuan 60 hari kerja. Jika melewati itu akan dikenakan denda dari Disdukcapil Kota Surabaya. Antonius Witarto, Ketua Tim Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Surabaya mengatakan dengan kemudahan ini bisa memberikan nilai lebih kepada rumah sakit yang bersangkutan dan masyarakat tidak perlu repot mengurus secara mandiri. Kemudahan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang baru melahirkan tanpa harus meluangkan waktunya untuk mengurus akte kelahiran secara mandiri dan meminimalisir untuk menunda pembuatan akte kelahiran. Nah, yang berita nomor 1 ini baru dilaksanakan kemarin nih. Betul. Yaitu Pemkab Surabaya luncurkan program entas kemiskinan kota, yaitu Kampung Madani. Kampung Madani memiliki arti peradaban, diartikan sebagai membangun kehidupan yang mandiri di bidang ekonomi, sosial, dan semua bidang dalam kehidupan masyarakat. Kampung Madani adalah kampung yang menjalankan kehidupan masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi melalui zakat, infak, serta sedekah. Dari pengertian ini, pemerintah kota Surabaya menggagas ide Kampung Madani dari Kampung Pancasila untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara menyalurkan bantuan kepada warga yang kurang mampu dari segi ekonomi dan sosial. Dan demikian, dikutip dari halaman surgaloka.surabaya.id, selain subsidi silang dari kampung masing-masing, bantuan juga dibantu oleh 2 kampung yang telah dinobatkan sebagai Kampung Pancasila karena telah berhasil menduduki kuadran 4. Untuk mewujudkan keberhasilan Kampung Madani dan Kampung Pancasila ini, Pemkot Surabaya melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kota Surabaya, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Surabaya. Bapak Wali Kota juga memastikan bahwa program ini tidak hanya berlaku bagi umat muslim saja sebagai kaum yang mayoritas, namun seluruh agama dan keyakinan tanpa pandang bulu. Sehingga budaya gotong royong dan rasa saling memiliki ini dan peduli terhadap sesama akan semakin mengakar kuat di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Wah, kurang keren ya ternyata berita
seminggu ke belakang. ini. Iya, betul banget. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabi Pindo episode hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman, tidak hanya seputar Adminduk tapi seputar kegiatan yang terjadi di Indonesia. Betul banget. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan nih informasi tentunya tentang Adminduk, ikuti media sosial Warga Loka di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo kali ini. Aku Rehan. Dan aku Trea. Kami berdua pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.